Pagi semua. eh Semoga sehat-sehat selalu. Pagi, Pak. Yuk, pagi, Novan. Nah, eh bentar, saya buka ini dulu. Untuk UTS itu teman-teman sudah cukup bagus-bagus ya. Nanti saya detilkan nilainya. Ya, walaupun ada yang telat-telat, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kumpul. Jadi, eh ngumpul tuh yang wajib. Telat itu nggak masalah. Jadi, ya jangan sampai nggak ngumpul itu sih. Pak, saya belum ngumpul gitu misalnya ya segera dikumpul deh kayak gitu. Kemudian untuk tugasnya di bagian penyederhanaan sudah beberapa sudah dapat. Ya, nanti kita coba telusuri lagi. Nah, sekarang rencananya saya masuk ke Keymap atau Karnav Map. Nah, pertemuan tentang Keymap ini akan kita bahas dua pertemuan ya, sekarang sama minggu depan. Jadi yang ini saya kasih brief description-nya dulu, sebenarnya Keymap itu ngapain dan bisa dipakai ngapain sih Keymap ini, kaitannya dengan yang kita pelajari selama ini apa kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu untuk pengenalan Keymap. Kemudian minggu depan kita baru masuk ke operasi-operasi Keymap yang lebih-lebih kompleks. Sehingga sekarang kalau teman-teman sudah bawa catatan saat ini bisa bareng-bareng nyatet. Kalaupun enggak, ya silahkan disimak aja dulu nanti dilihat rekamannya lagi kayak gitu. Nah, teman-teman, eh yang pertama ya, Keymap itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan penyederhanaan terhadap sebuah logika informatika kayak gitu, teman-teman. Jadi mirip kayak penyederhanaan yang teman-teman sudah lakukan. Keymap ini menerapkan yang pertama ya, itu ada tabel kebenaran. Jadi tabel kebenarannya ada, barulah dari tabel kebenaran itu kita coba sederhanakan rangkaiannya kayak gitu. Nah, kita mau coba menggunakan tabel kebenaran yang tiga variabel dulu ya. Misalnya A, B, C kayak gitu. Nah, teman-teman di sini eh, kalau tiga artinya 8 ya teman-teman ya. Yang pertama kan coba kita buat nol. Kemudian di sini functionnya atau nilainya adalah misalnya di sini nol. Kemudian yang kedua itu misalnya adalah nol kemudian nol satu. Ini misalnya nilai functionnya adalah satu. Saya bikinnya terlalu besar kali ya. Nah, selanjutnya nol. Kemudian satu nol. Itu nilainya nol. Kemudian saya coba nol habis itu satu satu. Itu nilainya satu. Nah, asli dah ini tabel kebenarannya terlalu. Oh, bisa di scroll. Oke. Nah, saya lanjut, saya coba kecilin aja bikinnya biar nggak terlalu ini. Selanjutnya satu ya teman-teman ya. Satu kemudian nol nol. Itu nilainya adalah em, misalnya nol ya teman-teman ya. Selanjutnya kita punya satu, kemudian satu nol.
Tuh nilainya adalah satu. Terakhir adalah satu, satu, satu. Nilainya adalah satu. Nah, kalau sudah teman-teman, key mapnya dibagi seperti ini teman-teman ya. A, sini B. Oke ya, kelihatan gambarnya teman-teman ya? Kelihatan ya? Oke, kita bagi satu, dua, tiga, empat. Lah, habis ini ngapain? Habis ini A, ini A ceritanya teman-teman ya. A yang di sini nih ke sini. Jadi A yang ini nih ke sini. Kemudian untuk BC itu ke sini. Ya, oke saya lanjut. Nah, kalau sudah teman-teman, selanjutnya eh ini perlu di highlight dikit di sini. Selanjutnya di sini ada nol dan di sini satu. Jadi A itu kan teman-teman lihat ada nolnya dan juga ada satu kayak gini ya. Apakah ada yang kurang saya buat di sini teman-teman? Hmm, kurang satu, satu, nol, satu ya. Ini juga, sorry, nol. Nah, sedangkan di BC sendiri teman-teman itu kan ada variasi ya. Nol nol, satu nol, kemudian nol satu, satu nol dan satu satu. Bawahnya kan juga sama kan nol nol, nol satu, satu nol, satu satu. Jadi di sini teman-teman buat di sini nol nolnya, di sini nol satunya, di sini satu satunya, dan di sini satu nol. Nah, ini wajib ya seperti ini ya. Nol nol, nol satu, satu satu duluan baru satu nol. Nah, setelah ini teman-teman, petakan tabel kebenaran yang ada di sini. Nih, petakan ini ke sini koordinat-koordinatnya. Misal, ini ya. Ini A-nya nol, BC-nya nol sama nol. Ketemu fungsinya berapa, Dek? Nol ya. Sini nol. Dan seterusnya. Mungkin ada teman-teman sampai sana udah kebayang. Oke, kita coba lagi. Ini satu ya teman-teman ya. Posisinya di mana? A-nya di nol masih. Kemudian B dan C-nya nol, satu. Jadinya di sini satu. Nah, kenapa di sana bisa satu? Karena ini teman-teman. Nol, kemudian nol, satu. Nol, satu. Ini dia. Nah, oke saya percepat aja. Di sini untuk nol, satu, satu. Nol, satu, satu dia nilainya satu. Kemudian nol, satu, nol. Dia nilainya nol.
Di bawahnya, 1 nih, dia bernilai 1 kalau 1, 1, 0, 1, 1, 0, ini bernilai 1. Dan juga 1, 1, 1, ini bernilai 1. Selebihnya bernilai 0. Jadi key map-nya digunakan kalau ada kondisi eh, tabel kebenarannya kita dapat, kemudian kita diminta menentukan untuk functionnya. Nah, inilah key map untuk 3 variabel. Minggu depan kita coba key map yang 4 variabel. Nah, yang diizinkan di key map untuk kita melakukan pengelompokan. Jadi, kerjaan pertama udah beres nih. Kerjaan pertama adalah kita mapping nilai dari functionnya atau f-nya 01-nya ke koordinat key map-nya. Nah, sekarang kalau misalnya eh, apa namanya? Sekarang kalau misalnya sudah ditentukan kayak gini, kita ngapain kan kayak gitu. Ini kan sudah nih di mapping. Oke lah Pak, udah beres kayaknya udah paham. Yang penting 00, 01, 11, 10. Itu nggak boleh diganti, emang itu sudah harga mati. Itu harus harus kayak gitu. Kemudian 01 untuk yang A. Nah, ini kita coba yang 3 dulu, A, B, C. Minggu depan kita baru coba yang A, B, C sama D-nya. Nah, kalau sudah, Keymap itu mengizinkan kita untuk mengelompokkan mereka. Nih, minimal 2 ya teman-teman ya. Habis 2 itu bolehnya 4, habis itu 8. Terus mana yang bisa dikelompokin lagi? Ini ya. Pertanyaannya apakah ini boleh? Jawabannya tidak perlu ya teman-teman ya. Karena dia sudah beririsan dengan yang 2 ini. Jadi cukup dengan 2 ini saja itu sudah mengakomodir. Jadi ingat ya, kalau ada kondisi tertentu misalnya di sini angka 1, teman-teman. Misal nih di sini angka 1. Teman-teman bisa kurung ini dan juga kurung kayak gini. Itu bisa. Tapi nggak bisa teman-teman kurung 3. Itu nggak bisa. Karena minimal 2, habis 2 yang bisa dikelompokkan adalah 4, 8. Sampai sana dulu teman-teman. Jadi key map itu selesai digambar, dikelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan yang sama satu-satunya gitu. Satu kayak gitu. Tuh dikelompokin. Nah, setelah itu kita ngapain? Nah, ini bagian tricky-nya teman-teman. Teman-teman harus fokus dan detail dulu. Coba teman-teman cek yang saya kurung ini. Teman-teman bisa bantu saya nggak? Apa sih yang konsisten di sini gitu? Ingat ya, ini B, ini C, ini B, ini C. Apanya sih yang konsisten? B-nya atau C-nya? Silakan. C-nya Pak. Benar. C-nya konsisten. Konsisten berapa? C-nya konsisten 1 ya, Dek ya. Jadi ini dan ini memiliki kesamaan yaitu C-nya sama-sama 1. Kayak gitu. Kemudian selain C-nya konsisten, apanya lagi konsisten? A-nya ya. Karena dia sama-sama 0. Baik satu di sini maupun satu di sini, itu A-nya sama-sama 0. Sehingga functionnya adalah A, C. Sorry. C-nya 1, 1 dan dia menjadi 1. A-nya 0, tapi di sini 1. Sehingga kita perlu kasih negasi A.
plus tambah. Ini sekarang teman-teman. Ini apanya yang konsisten? B-nya atau C-nya? B ya. Karena di sini Iya. ya, dan di sini B-nya sama-sama satu. Dan juga A-nya konsisten, Pak. Konsisten sama-sama satu. Di sini A-nya satu, di sini A-nya juga satu. Sehingga teman-teman menulis A, B. Segitu aja, Pak. Ya, segini aja. Jadi F sama dengan not AB plus AB. Kok not AB? Not AC ya. Coba buktikan satu deh. Buktikan dengan yang ini. Yaitu 0, 1, 1. Jadi di sini A-nya kan 0 ya. Tidak A kan satu. Kemudian C 1 tambah A-nya berapa dek? 0 dan Satu. 1. Nah, true ketemu true, true ya. Atau ini dek, False. oh, true ya. Nih misalnya kalau teman-teman masih lebih nyaman dengan true false atau 01 kayak gitu. Jadinya kita punya tabel kebenaran, kita bawa ke Keymap, kita dapat rumus ini, dan inilah rumus yang paling sederhana untuk menyatakan tabel kebenaran yang ada ini. Nah, teman-teman masih nggak yakin, Pak, coba lagi dong, misalnya 000 semua gitu. Ya, kita coba. F sama dengan tidak AC ditambah AB. Misalnya 0 semua ya. Ini jadi true, ini jadi false, ini jadi apa deh? A-nya apa? False. B-nya juga false. Nah, ini true and false, dia false, or false and false, dia false. Sehingga sama dengan false atau nol. Jadi ketika A, B, dan C itu nilainya adalah nol, yaitu ini, nol, nol, dan nol, dia hasilnya pasti nol. Fungsinya ini dia. Itu fungsinya adalah nol. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang, ini ini beneran Pak dia bisa kayak gitu? Ya, ya beneran deh. Nanti yang 4 parameter itu baru kerjaannya lebih banyak karena kita berhadapan dengan 8 ya. Kalau sudah pakai 4 parameter itu kotaknya ada 8 dan itu lumayan nanti kerjaannya. Nah, sekarang kita latihan. Kita latihan dulu ya. Kita coba, teman-teman.
A. Kemudian di sini F. Nanti teman-teman coba sendiri ya. Kurang lebih 5 menit. Habis itu tentuin functionnya. Nah, sorry. Tadi kan A-nya di sini, kemudian BC-nya di sini, teman-teman ya. Itu kita gambarnya secara vertikal. Sebenarnya A, B, C ini bisa diubah-ubah posisinya, teman-teman. Jadi teman-teman boleh kok bikinnya kayak gini. Di sini teman-teman bikin C-nya, kemudian di sini AB-nya boleh, nggak masalah. Atau teman-teman nggak suka si B join bareng sama si C, boleh juga. Kayak gini, misalnya. AB-nya ambil, pisahkan dengan si C. Kayak gitu misalnya boleh. Itu nggak masalah. Cuma nanti penggambarannya aja yang bentuknya akan berbeda. Kayak gitu teman-teman. Sekarang kita coba langsung ke dari tabel kebenaran kali ya. Apa langsung ke Keymap ya? Oke, kita coba langsung dari tabel. Coba dari tabel kebenaran ya. Sebentar. Kita coba em, ini nol, nol, nol. Oke, hasilnya satu. Kemudian nol, nol, satu. Hasilnya nol. Kemudian nol, satu, nol. Ini hasilnya satu. Selanjutnya nol lagi, satu. Di sini satu. Hasilnya satu. Bawahnya ada satu, nol, nol. Hasilnya satu. Kemudian satu, nol, satu. Hasilnya nol. Satu, satu, nol. Hasilnya nol. Dan terakhir satu, satu, satu. Hasilnya nol. Oke. Nah, ini jangan dah nol. Ini satu jadi. Ya. Silakan buat key map-nya dengan cara AB di sininya C. Kemudian di sininya 0, 1. Ini seperti biasa ya. 0, 0, 0, 1. 1, 1 duluan, baru 1, 0. Silakan dicoba. Kurang lebih 3 menit dari sekarang lah. Ingat ya tahapannya teman-teman. Bawa dia dulu ke key map, petakan. Setelah dipetakan ke key map, teman-teman bungkus-bungkus gitu ya. Bungkus-bungkus tuh maksudnya buletin-buletin. Setelah dibulatin-bulatin, dibuatin functionnya kayak gitu.
Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman sudah mencoba atau belum. Eh, siapa ya? Wah, ramai juga ya ber-21. Ayo. Wih. Kalau saya bagi-bagi giveaway nanti ini. Giveaway-nya tiket nonton Spider-Man. Nah, jangan, Dek. Nanti. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang mau boleh. Ya, silakan. Tadi sepertinya sudah ada yang coba open mic. Oke. Um, Yuna ada Yuna. Wah, Bapak kok bisa kenal Yunan? Nggak, Dek. Karena pernah di chat sama Yuna. Apakah Yuna sedang mencoba? Ya, kalaupun nggak apa-apa. Mungkin yang lain. Yoga mungkin, yoga. Silahkan yoga. Putu yoga. Tes, tes. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ada mungkin teman-teman yang sudah nyoba. Jadi ini bentuk tabel kebenarannya. Kemudian ini key map-nya. Agak saya balik sedikit. Jadinya em, A-nya duluan di sini, AB-nya, kemudian C-nya di sini. Nah, saya coba bahas ya teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Yang pertama itu kan AB-nya adalah nol, C-nya nol. Nah, oke, nggak apa-apa. Untuk ketut anik, nah kita bahas mungkin. Jadi AB niki nol, 2, kemudian C-nya nol. Dia nilainya adalah satu. Jadi di sini satu teman-teman. Kayak gitu. Kemudian, atau gini dah biar gampang, satunya cari, kan satunya lebih sedikit nih. Yang nilainya satu lagi, ini. Dia AB-nya 01, C-nya nol. No. Otomatis di sini tempatnya ya. Karena kan AB-nya 01 di sini, C-nya nol. Sehingga di sana satu. Kemudian mana lagi satu? Niki satu lagi. AB-nya masih 01. Oke, sini. Tapi C-nya satu. Jadi AB-nya 01, C-nya satu. Jadi dia satunya di sini. Selanjutnya kita punya satu lagi dua, yaitu ini. eh Teman-teman cek AB-nya adalah 10. Ini dia 10 untuk AB. Ini kan A, ini B gitu ya. Ini A, ini B, ini A, ini B, ini juga A, ini B. Dan C-nya nol. C-nya nol posisinya di sini dong. Terakhir kita punya ini ya teman-teman ya. 10, C-nya nol. 10, C-nya satu. Jadi ya udah 10, C-nya satu di sini.
Misalnya sudah pasti nol. Nah, setelah seperti ini teman-teman, eh, yang dilakukan adalah melingkari ya pasangannya gitu. Jadi yang berpasangan itu yang dekat-dekat teman-teman. Ya walaupun ada kasus yang berjauhan pun bisa berpasangan, tapi itu minggu depan. Kita coba ini dulu. Yang berdekatan itu yang berpasangan. Nah, teman-teman bisa melingkari yang mana aja kurang kurang lebih. Oh, sorry, orange mungkin ya. Ini ya, satu. Mana lagi? Dua dan tiga. Jadi ada tiga pasangan teman-teman di sini. Itu dulu ya. Jadi kerjaan pertama adalah mapping dulu dari tabel kebenaran ke Keymap. Setelah mappingnya sukses, mappingnya teman-teman jangan bingung. Teman-teman cukup hafalin 00, 01, 11, 10. Itu untuk atasnya. Nah, karena kita pakai tiga, teman-teman bisa pakai AB, C atau A, B, C. Boleh. Untuk mapping di sini. Sama aja. Oke, kalau sudah, teman-teman, dilingkari yang berdekatan. Ini sama ini nggak mungkin dilingkari karena dia berjauhan. Jadi ini yang sama ini, lingkarannya dua. Ingat tadi syarat kita melingkari adalah minimal dua ya teman-teman ya. Kemudian empat dan juga delapan. Jadi ini tidak diizinkan untuk satu, dua, tiga ini tak buletin Pak, nggak boleh. Boleh dibuletin kalau seandainya di sini nilainya satu. Ini baru boleh dibuletin. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nah setelah itu teman-teman, kita telusuri yang ini satu sama satu ini dia miripnya di mana? Nah, itu dia pertanyaannya. A-nya atau B-nya? Di A-nya, Pak. Benar, A-nya mirip. Karena di sini maupun di sini A-nya sama-sama nol dan nol. C-nya juga karena C-nya nol. Nah, sekarang A-nya nol tapi nilainya satu sehingga dia berubah menjadi negasi A. A negasi. Ya kan? C juga dikasih negasi. Karena C-nya kan nol tapi di sini nilainya satu kayak gitu. Nah, itu dulu teman-teman. Yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, ini dia. Di sini, apa yang mirip? A-nya, Pak. Ya, B-nya nggak mirip. B-nya juga. Iya, benar. Ya iyalah, sudah pasti, Pak. Kan di sini dia AB, ini tinggal pakai nih, Dek. A, tambah ya. AB. Sekarang lihat, A-nya kan nol tapi nilainya satu. Ya, sehingga kita negasikan A-nya. Jadilah dia negasi A plus B gitu. Terakhir, ini. Di sini, yang mirip A dan B ya. Bener nggak? Bener. Tapi yang dinegasikan adalah B. B-nya bener. Ini dia dek function F-nya. F sama dengan negasi AC ditambah negasi AB ditambah A negasi B. Oke, em, sekarang mau diuji? Boleh. Silakan dicoba.
Misalnya ambil salah satu ya teman-teman ya. Kita mau coba ambil yang ini. Yaitu nilai A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Jadi sama dengan, oke lah saya ubah ke jadi false ya. Tidak false sama C-nya true, tidak true. Atau A-nya tadi apa false, ditidakkan. Kemudian B-nya true, ditambah A-nya tidak, B-nya true, tapi dinegasikan. Nah, ini negasi F jadi true, negasi true jadi F, ditambah atau diorkan dengan true sama true, diorkan dengan false dan false. True dan false jadi false, atau true, atau false. Hasilnya adalah true, teman-teman ya. Karena di sini kita menggunakan atau di sini. Or. Seperti itu, teman-teman. Nah, kaitannya kemana? Kaitannya sebenarnya ke next lagi minggu depan itu gerbang logika, teman-teman. Jadi otomatis setelah teman-teman ketemu ini, ya, larilah dia ke gerbang logikanya. Kayak gitu. Itu akan kita bahas minggu depan. Ya, mungkin minggu depannya lagi. Yang jelas minggu depan kita bahas dengan 4 variabel A, B, C, D kayak gitu. Dan dia bisa sangat banyak di sini 8 kotak. Mungkin saya akan buatkan kuis biar teman-teman juga bisa aktif nyoba. Jadi langsung ini. Yang jelas ini mungkin pengalaman baru buat teman-teman. Di awal mungkin bingung. Sebenarnya nanti kalau sudah 4 teman-teman, pengelompokannya tuh bisa kayak gini. Dua di sini dan dua di sini kayak gitu tuh bisa. Atau di ujung sama ujung itu boleh. Ujung atas sama ujung bawah juga bisa. Nah kayak gitu. Jadi lebih banyak lagi yang bisa dikelompokkan kalau dia menggunakan 4 variabel. Karena dengan 4 variabel tuh kita akan bikin kotaknya sampai total 16 ya. Ini kan cuma 8. Nah, kalau sudah 16 itu apa namanya? Bulet-buletinnya, ngelompok-ngelompokinnya itu jadi lebih banyak. Jadi ada kemungkinan kita ngelompokin sampai misalnya dia terkumpul satu-satu-satu semua kayak gitu ya. Misalnya di kotaknya itu nah kayak gini misalnya 4, 4 lagi. Nah, itu kondisinya bisa satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Itu kita anggap bisa dikelompokkan. Bisa juga satu, 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 satu ke bawah itu kita kelompokkan. Nah, kalau kayak gini kasusnya ini 3 itu nggak bisa, 2 aja yang bisa. Kayak gitu. Kalau 2 yang ini sudah, apakah ini perlu? Jawabannya tidak. Karena kan ini sudah diambil, ini sudah diambil. Kayak gitu. Beda kasusnya dengan satu, satu, satu kayak gini. Ini yang ngambil, ini boleh ngambil deh. Yang nggak boleh itu adalah kayak gini. Satu, 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 satu di sini. Ini sudah diambil, ini sudah diambil. Jadi ini nggak perlu kayak gitu. Cukup ambil ini dan ambil ini aja. Nah, itu di teknik mengurung-urungnya. Jadi macam-macam ya, ada teknik ngurung-ngurungnya nanti sama kerjaan yang paling basic yang teman-teman harus paham adalah mapping tabel kebenaran ke key map-nya. Nah, itu ini sudah hafalan ya teman-teman ya. 00, 01, 11, 10. Ini udah harus dihafal ini atasnya kayak gitu. Bawahnya 01 gitu misalnya. Oke, teman-teman, kurang lebih. Oh, kenapa nolnya tidak dilingkarin? Ya, ya, terima kasih Alvin pertanyaannya. Ya, Dek, nol itu kondisi yang tidak kita perhitungkan di tabel kebenaran. Jadi kita hanya mencek nilai satunya aja. Jadi memang di Keymap nolnya kita tidak pakai.
kayak acar di nasi goreng deh. Hah, jarang dipakai kayak gitu. Oh, bukan. Salah, salah. Analoginya salah. Ya, kurang lebih seperti itu, Alvin. Jadi yang dipakai adalah satunya aja. Nah, teman-teman, eh nanti dah saya kasih tugas bareng dengan tugas-tugas yang lain. Ya, harapannya biar dapat dicoba dan kebayang kayak gitu. Yang jelas nanti ini menjadi materi awal teman-teman ketika masuk sistem digital. Makanya saya bahas sedikit di logika informatika, biar nanti ketika masuk ke sistem digital tidak terlalu kaget dengan key map maupun dengan apa namanya, logic gate-nya, gerbang logika. Oke, silakan teman-teman yang sudah hadir di sini ber-21 orang, diklik saja absensinya ya, linknya ada di kolom chat. Pak, linknya kok nggak masuk di kolom chat saya, Pak? Saya juga, Pak. Oke, saya coba paste lagi sekali. Sudahkah masuk, Franklin? Saya masih belum, Pak. Saya belum juga, Pak. Coba refresh. Tuh. Belum, Pak. Nggak peka soal linknya. Benar, benar, benar. Belum mau juga, Franklin? Ya, saya belum, Pak. Sama Mei ya? Saya juga belum, Pak. Ya, Pak. Alfonsus? Saya juga Pak, dari tadi kolom chatnya nggak bisa. Ah, yang benar. Asik. Ya sudah, Pak. Ini saya share lagi. Muncul nggak? Enggak, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Oh, dari handphone kah atau dari laptop? Saya handphone, Pak. Oke. Sebentar. Saya buatin bit.ly-nya dulu sebentar. Nah, teman-teman, silahkan diakses ini ya. Absen kuliah 20211. Jadi ketik bit.ly slash absen kuliah 20211.
Oke, saya besarin lagi dikit. Bentar. Kebesaran kayak ini. Nah, ini deh. Oke, terima kasih sudah mengisi. Teman-teman, saya akhiri recordingnya sebentar.